Nah, kita akan menyelesaikan contoh kasus ini dengan mengikuti langkah-langkah metode SAW. Kita coba kerjakan di Excel ya, untuk memudahkan kita dalam perhitungannya. Langkah pertama dari metode SAW adalah membentuk matriks keputusan X, yaitu rating kecocokan antara alternatif terhadap setiap kriteria yang ada. Dari contoh, terdapat 4 alternatif dan ada 5 kriteria. Pembentukan matriks keputusan X berdasarkan data awal yang diberikan. Dalam contoh soal ini, data awal yang diberikan adalah seperti ini, yaitu di mana untuk alternatif A1 harga barangnya sebesar 150 juta, nilai investasi 10 tahun ke depan sebesar 15%, kemudian daya dukungnya yang kita simbolkan C3 untuk A1 itu cukup mendukung. Prioritas C4 untuk A1 datanya berprioritas, dan untuk C5 yaitu ketersediaan untuk alternatif A1 sangat mudah diperoleh. Nah, begitu seterusnya juga dengan alternatif A2, A3, A4, kita diberikan data seperti ini. Jika data-data pada rating kecocokan sudah dalam bentuk angka, nilai-nilai inilah yang dijadikan sebagai elemen-elemen XIJ di dalam matriks X kita. Tetapi jika nilai-nilai kriterianya berupa kategori seperti yang tampil pada data C3, C4, dan C5, maka ini akan kita konversi ke dalam sebuah bobot. Nah, dalam soal diketahui bobotnya seperti ini. Sekarang bobot ini dapat dari mana? Bobot ini kita peroleh dari decision maker. Maka matriks keputusan yang terbentuk adalah seperti ini, di mana untuk C1 dan C2 karena sudah dalam bentuk angka, maka X11, X12, X21, X22 sampai X41 dan X42 adalah nilai dari data awal yang kita ambil. Sementara untuk X13, 14, 15 hingga X45 itu kita konversi dengan bobotnya masing-masing. Misalnya untuk alternatif A1 kriteria C3 adalah cukup mendukung, maka bobotnya 2. Begitu juga untuk A2 pada kriteria C3 cukup mendukung, bobotnya 2. Kemudian A3 sangat mendukung, maka bobotnya 3. Dan kriteria A4 juga sangat mendukung, maka bobotnya adalah 3. Begitu juga dengan C4 dan C5. Sehingga matriks keputusan yang terbentuk seperti ini. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, langkah kedua adalah melakukan normalisasi matriks keputusan ini dengan menggunakan formula ini, di mana RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimum XIJ pada I jika nilai J-nya adalah atribut keuntungan, dan jika atributnya merupakan atribut biaya, maka menggunakan formula ini. Sehingga yang perlu kita perhatikan tipe dari masing-masing atribut atau masing-masing kriteria. Nah, dari rumus ini kita akan melakukan normalisasi di setiap elemen di dalam matriks X. X11 kita normalisasi menjadi R11, X12 kita normalisasi menjadi R12, hingga X45 kita normalisasi menjadi R45 menggunakan formula yang ada. Maka untuk nilai R11 adalah nilai dari
alternatif 1 untuk kriteria yang pertama. Kita ketahui dalam soal kriteria C1 itu tipenya COS. Maka yang kita gunakan untuk mencari R11 adalah menggunakan formula ini, yaitu R11 sama dengan nilai minimum dari elemen-elemen XI1 dibagi dengan X11. Jadi R11 sama dengan minimum dari XI, I-nya dari 1 sampai 4, untuk J sama dengan 1 dibagi dengan X11, sehingga dapat nilai R11 sama dengan 1. Untuk A2, A3, dan 4 juga menggunakan formula yang sama sehingga bisa kita tarik ke bawah. Namun agar sel yang disorot untuk mencari nilai minimum ini tidak bergeser, kita kunci dulu ya. Kita kunci. Oke. Kemudian kita sorot ke bawah. Oke. Maka untuk kolom yang pertama sudah kita temukan nilai normalisasinya. Untuk X12, 22, 32, dan 42, atau untuk nilai normalisasi pada kolom kedua. Kita ketahui bahwa C2 bertipe benefit, sehingga formula yang kita gunakan adalah ini, yaitu R12 sama dengan X12 dibagi dengan nilai maksimum elemen-elemen XI2. Oke, kita coba. R12 sama dengan X12 dibagi dengan nilai maksimum dari elemen XI2. I2, I-nya I1, I-nya 1, 2, 3, 4, maka kita sorot. X12 dibagi nilai maksimum dari elemen ini. Oke, jangan lupa kita kunci supaya ketika kita tarik ke bawah untuk alternatif 2, 3, dan 4, sel yang disorot tidak berubah. Oke, seperti itu. Begitupun caranya untuk C3, C4, C5. Kita gunakan formula ini bergantung pada tipe kriterianya, sehingga matriks keputusan yang telah dinormalisasi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi kita akan cari nilai preferensi A1, A2, A3, dan A4 menggunakan formula ini, yaitu VI sama dengan sigma WJ dikali RIJ untuk J dimulai dari 1 sampai N. Karena kriteria kita ada 5, yaitu C1, C2, C3, C4, dan C5, maka N-nya di sini bernilai 5. Jadi nanti kita akan lakukan penjumlahan di setiap suku-suku ini dimulai dari J1 sampai J5. Kita ketahui W ini adalah bobot dari setiap kriteria. Di soal sudah ditentukan tadi adalah bobotnya seperti ini. C1 itu 25% atau 0,25, C2 15% atau 0,15, C3 0,3, C4 0,25, dan C5 0,05. Maka untuk menentukan nilai preferensi dari A1, WJJ-nya dimulai dari 1. Jadi W1
W1 dikali dengan R11. Jadi V1 sama dengan W1 dikali R11. Kita beri kurung. Kemudian ditambah dengan W2 dikali R12. W2 dikali R12. Selanjutnya W3 dikali R13. Kemudian W4 dikali R14 dan W ditambah W5 dikali R15. Maka diperolehlah hasil nilai preferensi untuk alternatif pertama adalah sebesar 0,636. Begitupun untuk A2, A3, dan A4. Untuk A2 artinya nanti W1 dikali R21 ditambah W2 dikali R22 dan seterusnya. Karena formulanya sama, maka bisa kita sorot ke bawah. Namun harus kita perhatikan, ini tidak boleh bergeser, maka kita harus kunci. Jadi bobot-bobot W-nya kita kunci. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Sehingga kita sudah menemukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, nilai preferensi inilah yang kita urutkan dari terbesar hingga terkecil. Jadi langkah selanjutnya adalah mengurutkan nilai-nilai preferensi yang ada untuk setiap alternatif, mulai dari yang besar hingga yang terkecil, sehingga terlihat bahwa A3 adalah alternatif yang memiliki nilai preferensi paling tinggi. Kemudian diikuti A4, A1, dan A2. Nah, dari urutan ini maka dapat disimpulkan bahwa metode SAW memberikan rekomendasi alternatif terbaik adalah A3 untuk dipilih sebagai solusi dalam masalah ini. Metode SAW mengatakan bahwa yang paling tepat untuk dilakukan oleh perusahaan ini adalah maintenance sarana teknologi informasi. Dan yang paling terakhir direkomendasikan adalah A2, yaitu membeli tanah untuk membangun gudang baru. Jadi seperti inilah langkah-langkah dari metode SAW. Terlihat bahwa metode SAW ini cukup mudah untuk diimplementasikan. Semoga yang menonton video ini dapat memahami seperti apa langkah-langkah dari metode SAW. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya dengan membahas metode-metode MADM lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.